Ya, sudah online semua ya. Ya Pak. Nah. Ada Pak Edi Suhardi sudah bergabung, Pak Alfian juga sudah bergabung, Pak Hasan Bisri, apa kabar Pak? Sudah bergabung juga. Baik, sambil nanti yang lainnya juga akan masuk ya, nyusul. Kita akan mulai materi pagi ini ya, training online WhatsApp marketing ya. Jadi kita akan coba beberapa teknik di WhatsApp marketing ya. Bentar saya minta record dulu. Sudah direkod Mas Gilang? Caranya gimana ya Pak? Apa udah? Caranya gimana saya belum tahu ini. Screen saya sudah kelihatan ya Pak ya? Bapak Ibu? Sudah terlihat belum screen saya? Sudah Pak. Training Sudah, online. Sudah ya Pak ya? Sudah. Halo? Sudah Pak. Halo? Bu Tiwi? Iya. Pak Yadi? Sudah Pak. Iya. Iya Pak. Suara saya kedengaran enggak? Iya, kedengaran. Jelas. Bentar, saya log out dulu nih. Suaranya enggak kedengaran. Jelas. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma karena hari Jumat paginya saya enggak bisa, ada pernikahan ponakan besok. Saya majuin hari Kamis. Nanti insya Allah Jumat off, Sabtu kita ada lagi sampai Minggu. Nah, nanti di minggu ke depan kita sudah mulai private ya. Jadi di private ini saya buat kelompok 1 sampai 10. Jadi satu kelompoknya itu 10 orang. Jadi kita akan membuat training ini secara intensif dan kita bisa memastikan semuanya bisa mengerjakan materi ini sendiri ya. Karena target kita promosinya untuk saat ini kita masih di organik ya, belum yang berbayar. Jadi kita berharap dengan sistem organik ini teman-teman bisa maksimal promosi dan mendapatkan income yang maksimal ya. Untuk yang belum ada suaranya, coba lihat di sebelah kiri bawah itu ada gambar mikrofon, ada tulisan call device on, diklik aja ya Pak ya. Ya. Siap. Sudah masuk ya suaranya ya. Siap, suaranya udah masuk ya. Alhamdulillah. Jadwal malam nggak ada Pak ya? Kenapa? Untuk yang malam nggak ada ya? Ini nanti, ini kan pertemuan pertama ya Pak ya, di hari Kamis, karena hari Jumat, rencananya kan hari Jumat.
Karena hari Jumat saya nggak bisa, kita pindahkan ke hari Kamis. Nah, untuk pertemuan kedua dan ketiga itu hari Sabtu dan Minggu. Nanti kita akan ambil kesepakatan mau pagi, siang, sore, atau malam. Ya, karena ini kita bicaranya di Zoom online ya. Jadi kita bicara lebih ke efektivitasnya biar yang hadir bisa banyak. Jadi pertemuan teorinya itu 3 hari, target saya ya biar teman-teman bisa memahami materi ini, minimal bisa mempraktekkan sendiri. Jadi nanti setelah private ya Pak, 100 orang ini saya buat 10 kelompok ya, private itu satu kelompok 10 orang. Jadi nanti untuk private itu harus sudah pakai laptop atau enggak komputer ya. Saran saya kalau yang belum punya laptop ke ini aja ke warnet Pak ya, ke warnet. Jadi jangan menjadikan keterbatasan terus kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi insya Allah warnet juga aman ya, jaga SOP atau protokol kesehatannya. Insya Allah nanti kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Sebentar saya cek dulu sudah bisa record apa belum ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya materi pagi ini. Target kita nanti jam 11 lah udah selesai ya. Tapi insya Allah sebentar. Jadi nanti untuk jadwalnya menyesuaikan atau gimana Pak? Saya soalnya ada laptopnya itu sore loh Pak. Iya Bu, nanti untuk private itu malam ya Bu ya. Oh gitu ya. Sore atau enggak malam. Jadi nanti dari 10 kelompok ini nanti kita akan buat jadwalnya. Oh iya Pak, ya, siap. Longgarnya kapan gitu. Kalau saya sih ya kapan aja sih bisa gitu. 24 jam. 24 jam. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Iya Pak. Kita minta waktunya kurang lebih sekitar 1 jam 60 menit. Nanti 1 jam lagi kita diskusi ya. Jadi sampai jam 12 pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya yang luar biasa. Dari Lampung ada, Pak Ridwan juga sudah muncul nih, Jakarta, Pak Saiful, ada Pak Yadi, ada Pak Romi dari Curug Tangerang, ya, Pak Hasan Bisri, Pak Edi, Pak Alfian, Pak Yusuf, Pak Maufur. Pak Maufur ini kalau nggak salah dari Kalteng ya, dan Pak Suhendra dari Kalimantan ini. Pak Hens dari benar Kalimantan. Mohon maaf kalau ada yang terlewat ya. Baik, materi pagi ini kita akan bahas masalah WhatsApp marketing ya. Jadi sejak saya menggeluti dunia marketing, dunia digital ini agak lebih menarik ya. Terutama adalah di WhatsApp marketing. Makanya
di PLC, di Property Learning Center ini kita coba mengoptimasikan WhatsApp kita supaya tidak hanya sekedar sebagai alat chatting saja, tapi juga sebagai tools marketing yang luar biasa. Ya, ini berdasarkan pengalaman kita membangun sebuah target market ini akan lebih cepat gitu. Baik, untuk yang masih mikrofonnya aktif di off-kan dulu ya, biar nanti tidak ada suara yang masuk di ruangan materi. Nanti pada saat diskusi baru kita on-kan lagi mikrofonnya. Baik teman-teman, jadi untuk WhatsApp sendiri ya, di WhatsApp sendiri saya yakin Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya sudah paham apa itu WhatsApp ya. Jadi untuk saat ini WhatsApp ada dua yang bisa kita pakai dalam satu handphone ya. Jadi dalam satu handphone Bapak Ibu bisa instalasi WhatsApp dua, WhatsApp yang reguler ya, yang biasa kita pakai, sama WhatsApp bisnis ya. Jadi nanti saya sangat menyarankan Bapak Ibu semuanya sudah bisa mengaplikasikannya di HP. Artinya sudah menginstal WhatsApp yang reguler dan WhatsApp bisnisnya. Ya, jadi ada dua nomor yang berbeda. Ya, jadi ada dua nomor yang bisa kita pasangkan di dalam satu HP kita. Ini untuk mengoptimasinya. Ya, jadi kalau ada yang belum install WhatsApp bisnis, silakan nanti diinstal, cari nomor yang bagus untuk digunakan di bisnis properti kita ini. Ya, jadi saya tidak usah panjang lebar menjelaskan WhatsApp, apa itu WhatsApp dan bagaimana ya. Nah, untuk fitur-fiturnya nanti kita sambil di grup WA ya, nanti kita akan coba beberapa fitur WhatsApp supaya bisa kita optimasi seperti di WA Story dan yang lain-lain. Terus nanti juga ada materi tambahan itu tentang WhatsApp Link Generator ya. Jadi dengan WhatsApp Link Generator ini kita bisa membuat sebuah CTA ya, call to action ya, dengan satu klik calon buyer kita sudah bisa terhubung dengan WA kita ya. Baik, untuk materi 60 menit ke depan, saya akan bahas tentang 3 materi, yaitu WhatsApp funneling, ya. Terlihat ya, di sini ada WhatsApp funneling, database kontak WhatsApp, ya, sama cara kirim pesan, ya. Kirim pesan ala PLC. Nah, ini biar agak sedikit gimmicknya, jadi saya bikin lebih ada PLC-nya nih ya. Tapi sebenarnya semua orang juga bisa ya, karena ini materi umum. Ini hanya bahasa saya aja. Ya. Apa itu WhatsApp funneling? Nah, di WhatsApp funneling ini kita akan bahas tentang 3 strata dari market kita, ya, 3 klasifikasi, 3 golongan, ya. Ada cold market, ada warm market, ada hot market. Ya, jadi nanti teman-teman sudah bisa memulai membuka mindset tentang kenapa sih harus kirim pesan ya dengan sebuah teknik, atau kita bicara dengan desain, atau kita punya pola ya. Jadi kalau kita promosi itu memang harus punya polanya. Ya, pola kirim promosinya bagaimana, kirim pesannya bagaimana. Jadi kalau kita sudah paham tentang target market kita, nanti kita bisa memahami, oh ternyata kirim pesan yang begini itu untuk yang cold market ya,
Bisa ngerekod? Rekod bisa juga, sebenarnya nggak jauh. Hah, berhenti. Tapi udah live kok. Ini udah live. Udah masuk. Baik, mohon maaf ada gangguan sedikit ini. Sebentar. Siap, siap. Mulai nih Zoom. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Udah. Enggak, coba cek lagi. Sudah terlihat ya? Baik, kita terusin ya Bapak Ibu ya. Materi kita hari ini tuh ada 3 di WhatsApp funneling ya. WhatsApp funneling itu isinya adalah cold market, warm market, dan hot market ya. Baik, buat Bapak Ibu yang masih on mikrofonnya minta tolong dimatikan dulu ya. Nanti kita 60 menit ke depan itu cukup materi saja. Nanti kita ada diskusi sampai jam 12. Baik, setelah kita masuk di cold, warm, dan hot market, ya nanti kita akan bahas tentang membuat kolam ikan. Ya, apa itu kolam ikan? Nanti kita akan bahas. Ya, terus untuk database kontak WhatsApp itu kita klasifikasi 2 saja, ya. Itu tentang database pribadi dan database yang ada di internet. Ya, jadi kalau database pribadi, coba kita nanti cek di masing-masing HP Bapak Ibu semuanya. Dari pengalaman di lapangan, banyak dari kita itu database-nya itu terbatas. Itu maksimal yang saya tahu itu 3.000 kontak, ya, 3.000 kontak. Nah, kalau kita bicara digital marketing, 3.000 kontak masih sedikit ya. Kalau mentor kita Kang Dedi itu sudah 12.000 ya. Nah, itu kalau database pribadi. Nah, kebanyakan umumnya itu masih 500. Nah, nanti database pribadi kita coba kita cek masing-masing ya. Nah, ini sampai berapa nih kita sudah punya database, karena database ini sangat penting sekali. Nah, yang kedua adalah database yang ada di internet. Ya, database yang di internet ini karena apa? Pengguna WhatsApp di Indonesia itu kurang lebih sekitar tahun 2019 174 juta. Ya, 2017. Nah, kemarin data 2019 itu sudah mencapai 200 juta lebih. Ya. Jadi penggunaan WhatsApp di Indonesia ini luar biasa. Bahkan untuk bicara dunia marketing, itu transaksi itu terbanyak adalah di WhatsApp. Ya, makanya untuk pertama ini training online kita pertama, kita coba fokus di WhatsApp dulu. Ya, kita maksimalkan di WhatsApp dulu. Yang ketiga nanti adalah cara kirim pesan. Ini nanti materi utama kita itu adalah di cara kirim pesan. Ya, saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa mengikutinya sampai selesai dan minimal sudah bisa menggunakan teknik ini baik untuk promosi di properti milik PLC ataupun promosi di materi dagangan Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin kalau
zamannya sekarang WFA ini, Bapak dan Ibu pasti banyak barang-barang yang mau dipromosikan. Nah, cuma masalahnya nanti pada saat sudah punya database, itu jangan sampai kita tumpang tindih ya. Itu harus diatur lebih. Dua kali praktek ya. Nah, praktek ini sifatnya private. Jadi nanti tidak semua orang akan hadir, kita cukup mengundang 10 orang. Jadi satu kelompok itu isinya 10 ya. Jadi ada 10 kelompok yang nanti akan kita buat prakteknya. Private ya. Nah, nanti kita harapkan dari roadmap ini kita berharap teman-teman sudah bisa action ya. Bagaimana caranya promosi ke 1000 gitu kan. Dalam satu kali klik gitu. Nah, kemarin saya sudah coba 2.500 ya satu kali klik ya, alhamdulillah berhasil dan hasilnya juga luar biasa, di luar ekspektasi saya. Ya, saya berharap teman-teman bisa merasakan juga pengalaman baru kita. Ya, jadi kalau WhatsApp marketing saya sudah menggunakan 2 tahun yang lalu, cuma teknik untuk satu kali klik ini saya baru pakai 1 bulan ya. Jadi insya Allah ini cukup efektif ya buat kita
lakukan di PLC. Baik, ini kita lewat karena saya belum dapat foto. Nah, kita masuk di WhatsApp funneling ya, teman-teman semua ya. Layar di Bapak Ibu sudah kelihatan ya, layar kosong WhatsApp funneling ya. Baik, kita akan cerita dulu tentang strata WhatsApp funneling. Nah, tulisan cold ini kelihatan ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang mau mencatat, silakan mencatat. Nanti sesi tanya jawab, silakan ditanyakan. Baik, kita mendapatkan cold market, warm market, dan hot market itu di mana? Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua ya sebelum masuk di materi utama kita. Ya, cold market itu biasanya kita mendapatkan market kita itu yang pertama adalah Facebook. Ya, jadi pasti teman-teman akan mendapatkan nomor kontak HP. Jadi pada saat promosi, teman-teman pasti akan dihubungi oleh calon buyer. Ya, nah itu kita sebut sebagai cold market. Nah, kalau bicara cold market itu data di Facebook itu sekitar 180 jutaan. Ya, WhatsApp marketing itu 200 jutaan. Instagram itu 80 juta. Nah, itu yang disebut dengan cold market. Ya. Nah, ini yang harus menjadikan mindset kita itu harus dirubah. Bahwa sebenarnya promosi itu sangat mudah sekali. Ya. Promosi itu sangat mudah. Karena apa? Market kita luar biasa. Market kita itu banyak sekali. Market kita itu luas sekali. Ya. Jadi, teman-teman jangan khawatir tentang wah Pak, saya nggak bisa jualan gitu. Karena apa? Saya nggak tahu promosinya di mana gitu. Nah, jadi pada saat kita sudah paham tentang promosi kita itu enaknya di mana sih gitu. Nah, ini biasanya kita gunakan adalah di Facebook ya. Ini biasa kita gunakan ya. Yang pertama itu adalah di Facebook. Yang kedua itu di Instagram. Yang ketiga ya, mungkin teman-teman bisa pakai Telegram, grup Telegram ya. Grup Telegram sama grup WhatsApp. Nah, ini adalah cold market kita. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mengambil market di mana saja. Kalau dalam dunia digital ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa ya. Kalau menurut saya, kita bisa ambil market kita berapa saja yang kita mau. Kalau kita bicara dari angka 200 juta, ya, angka 200 juta, itu kita ambil 1% saja, itu sudah banyak sekali. Ya, 1% dari 200 juta itu 2 juta market, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara 2 juta market ini, wow, awesome ya, luar biasa. Makanya kita jangan pesimis dengan wah susah jualan nih gitu kan, promosinya bingung nih segala macam. Jadi kalau kita paham tentang cold market kita, insya Allah kita tidak akan kebingungan lagi. Ya. Nah, ini klasifikasi kita yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah warm market. Nah, warm market itu apa? Warm market itu adalah orang yang sudah pernah menghubungi kita, menanyakan tentang produk kita, ya, nanya A, nanya B, nanya C, wah macam-macam gitu ya, sudah mulai bertanya-tanya dia. Nah, ini kita anggap sebagai warm market, ya, warm market. Ini adalah poin penting buat kita semuanya, bagaimana caranya kita membuat sebuah saringan dari cold market, ya, dari ratusan juta data, itu kita
bisa membuat sebuah funneling, ya. Makanya saya sebut sebagai WhatsApp funneling, ya. Ini adalah funneling itu saringan ya, saringan. Jadi kita bisa menyaring data-data kontak yang ada di internet, ya, itu menjadi warm market. Nah, warm market. Nah, ini nanti teman-teman kita menyarankan, ya, dan sangat menyarankan warm market ini dimasukkan ke dalam database nomor kontak WhatsApp, ya. Jadi untuk saat ini yang paling efektif itu adalah kita membuat warm market kita. Itu yang pertama adalah nomor kontak WhatsApp. Karena WhatsApp itu hampir semua orang memiliki di HP-nya masing-masing, baik itu yang Android maupun yang iOS, ya. Itu semuanya pasti menginstal aplikasi WhatsApp. Jadi ini mindset yang harus kita samakan, ya. Jadi pada saat kita promosi, target awal kita adalah mendapatkan nomor kontak WhatsApp mereka atau calon buyer kita. Nah, itu yang disebut dengan warm market. Jadi di saat kita sudah mendapatkan nomor kontak, itu adalah warm market kita, ya. Jadi kalau sudah tahapannya warm market, itu berarti kita sudah melakukan atau tahapan untuk melakukan follow up, ya. Jadi follow up itu adanya di warm market, ya. Jadi kalau ada sudah follow up belum segala macam, nah itu adalah di warm market. Nah, nanti untuk tingkat lanjutan setelah nomor kontak WhatsApp, nanti kita akan menyarankan itu adalah mendapatkan email, ya. Nanti ada materi tentang email marketing, ya, tapi untuk itu nanti. Sekarang kita fokus adalah di nomor kontak WhatsApp, ya. Ini kita bicara di warm market. Nah, nanti setelah warm market sudah terkumpul, mungkin 1, 2 orang, 10 orang, 100 orang, itu semuanya harus didata, ya. Jadi di dalam materi di grup Telegram yang saya buat, itu saya berharap Bapak Ibu juga baca berkali-kali, ya, tentang manajemen kontak. Jadi manajemen kontak di warm market itu Bapak Ibu namakan sesuai dengan nama dan daerahnya masing-masing. Terus juga niche-nya apa, niche-nya apa, ya, keperluan mereka itu apa. Misalnya properti, mereka menanyakan properti coupling, ya. Udah, itu adalah calon buyer atau warm market Bapak Ibu semuanya, ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa masukkan nomor kontak WhatsApp itu untuk sebagai, nah itu yang tadi saya bahas, sebagai kolam ikan, ya. Jadi warm market itu sudah kita jadikan kolam ikan kita, ya. Contoh kalau kita mau mancing di laut sama mancing di kolam ikan, kira-kira enakan di mana? Enakan di laut atau di kolam ikan, ya. Kalau saya biasanya di kolam ikan lebih cepat dapat ikannya dibandingkan saya mancing di laut, ya. Jadi analoginya adalah warm market itu adalah ikan-ikan yang siap kita tangkap kapan saja, ya. Jadi kita masukkan dalam satu kolam dan kita, ya, harus menjaganya kolam ikan itu supaya apa? Ikannya tidak mati, ikannya tidak pergi, ikannya tidak boring dan segala macam, ya. Nah, kolam ikan ini nanti kita bisa definisikan penampungannya. Jadi penampungan kolam ikan itu kita bisa pakai, ya, dengan apa? Kalau saya itu sarankan, ya, saya menyarankan bisa pakai grup WhatsApp. Jadi calon buyer kita yang sudah memberikan nomor kontak, setelah di save nomor kontaknya, ya, itu masukkan ke grup WhatsApp. Tapi saya tidak menyarankan pakai grup WhatsApp, ya, kalau untuk warm market.
saya sangat menyarankan itu dengan namanya broadcast, atau bahasa Indonesia di WhatsApp itu adalah siaran baru. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek apa itu siaran baru. Karena ini manfaatnya sama ya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kalau grup WhatsApp itu bisa menampung 257 orang. Berarti kalau sama kita kan berarti 256 ya. Di siaran baru juga sama, bisa menampung 256. Jadi kesamaannya adalah bisa menampung 256 dan bisa kita gunakan untuk kolam ikan kita, ya. Nah, siaran baru. Nah, ini nanti ini materi ini ada di grup Telegram. Jadi nanti Bapak Ibu bisa remind lagi ya materi tentang grup WhatsApp dan siaran baru atau kolam ikannya. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan capek-capek lagi mendapatkan calon buyer. Dan yang penting adalah langkah pada saat kita membuat kolam ikannya. Ya. Nah, ini materi warm market ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah hot market. Nah, kalau hot market ini setelah kita membuat kolam ikan, kita pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan hot market kita. Hot market kita itu adalah orang yang sudah pernah beli ya. Nah, ini kalau kita bicara hot market di kolam ikan akan lebih mudah. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat satu kolam ikan, berarti kan isinya 250 orang tuh. Ya, satu kolam ikan. Kalau satu kolam ikan aja 250, bagaimana kalau dua? Berarti kan sudah ada 500. Bagaimana kalau 3? Bagaimana kalau 4? Ya. Jadi kalau kita mau banyak closingnya, kita mau banyak calon buyer yang bisa jadi hot market kita harus bisa memperbanyak kolam ikan kita. Targetnya coba buat adalah 4 kolam ikan, berarti sekitar 1000 calon buyer. Nah, ini dalam sebuah action kita itu kita harus bisa selalu membuat namanya target kecil, ya. Wah, target saya hari ini misalnya, ya, target saya hari ini saya harus promosi ke 1000 orang baru setiap hari. Nah, itu adalah target kecil kita. Nah, setelah target kecil ini kita lakukan, kita bikin lagi target kecil lagi, bikin lagi target kecil lagi, ya. Jadi jangan sampai kita tidak membuat sebuah target harian kita atau target kecil kita. Nah, saya sangat menyarankan sekali, ya, kolam ikan Bapak Ibu semuanya itu punya target adalah 4 kolam ikan. Ya, berarti dengan 1000 calon buyer, insya Allah hukum Paretonya itu pasti akan ada. Kalau dalam dunia online itu hukum Paretonya 1% Bapak Ibu ya. Jadi kalau 1000 orang hukum Paretonya 1%, berarti kan calon buyer kita ada 10 ya. Kalau dalam 1 tahun 10 buyer kan udah lumayan banget itu. Ya, masing-masing komisinya minimal 2 juta aja. Berarti kita sudah bisa mendapatkan 20 juta 1 tahun. Itu kalau 1 tahun. Bagaimana kalau targetnya kita naikkan lagi jadi 1 bulan? Nah, itu tergantung nanti dari konsistensi kita dalam melakukan sebuah pekerjaan. Ya, jadi ini adalah sebuah pekerjaan bisnis ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan hot buyer ini, itu adalah teknik dari langkah-langkah dari warm ya. Setelah kita membuat kolam ikan, nah itu ada teknik lanjutan namanya follow up. Nah, nanti teknik follow up nanti akan diajarkan oleh mentor kita ya, Kang Dedi, karena beliau memang cukup expert sekali dengan teknik follow up ya. Kalau pengalaman beliau itu tingkat closingnya tinggi. Kalau bahasa marketing itu tukang gorok namanya. Ya, jadi kalau kita sudah bisa
follow up orang sampai closing ya, itu luar biasa. Insya Allah kita akan belajar kepada Kang Dedi ya untuk teknik follow up-nya ini. Nah, ini kita bicara tentang dasarnya dulu. Jadi yang saya bahas ini adalah dari cold market ke warm market. Nanti dari warm market jadi hot market itu nanti ada training online lagi ya tentang teknik follow up. Ya. Jadi ini mindset kita yang harus kita samakan ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini tentang membuat kolam ikan ya. Tentang membuat kolam ikan ini yang tadi sudah saya sebutkan ya. Itu adalah kita kolam ikan dengan namanya grup WhatsApp. Ya. Jadi kita bisa bikin kolam ikannya di mana? Kita sangat menyarankan itu adalah di WhatsApp, ya. Bisa dibuatkan grup WhatsApp-nya atau kita buatkan broadcast-nya. Tapi saya sangat menyarankan di broadcast ya Bapak Ibu ya. Tadi saya tidak menyinggung terlalu jauh kelebihannya apa kalau kita pakai broadcast. Kalau di dalam grup WhatsApp ya, database Bapak Ibu bisa dicuri sama orang. Ya. Calon buyer ini adalah database yang sangat berharga sekali buat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya database calon buyer, saya menyarankan itu adalah di broadcast karena dengan siaran baru ini satu sama lain tidak akan mengenal. Tapi kalau di dalam satu grup, ya, Bapak Ibu, database Bapak Ibu itu nanti akan diambil sama orang. Ya, ini adalah sebuah privacy ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya kita bisa mengetahuinya. Kenapa harus broadcast? Karena kalau broadcast itu satu sama lain tidak mengenal, ya, sehingga database calon buyer Bapak Ibu itu privacy. Yang punya siapa? Ya Bapak Ibu aja, tidak bisa dicuri oleh orang lain, ya. Jadi kalau data kontak di internet itu gratis, ya. Tapi kalau kita membuat sebuah data calon buyer itu adalah kelebihan buat kita semuanya. Makanya siapa yang rajin membuat data calon buyer, ya insya Allah closingnya pasti akan lebih tinggi. Ya, jadi saya sangat menyarankan itu jangan di grup WhatsApp, tapi di broadcast. Ya, nah nanti teknik-teknik broadcast itu ada di materi di grup Telegram. Ya, jadi Bapak Ibu harus saling save nomor kontaknya, harus ada interaksi di awal sehingga pada saat melakukan siaran baru atau siaran broadcast, siaran Bapak Ibu itu akan diterima oleh mereka. Ya, itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk membuat kolam ikan saya pikir materinya sudah saya buka di awal tadi. Jadi kita bisa lanjut ya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa silakan tanyakan ya. Nah, ini kita memahami masuk ke materi berikutnya itu adalah database kontak WhatsApp ya. Jadi database kontak WhatsApp itu secara kita bicara source-nya atau sumbernya itu bisa dari relasi kita, kenalan kita, handai tolan kita, saudara kita, kan gitu kan, teman dari saudara kita segala macam. Itu kita bicara database ya, database pribadi. Nah, kalau kita bicara database pribadi, teman-teman bisa mengikuti yang sudah mengikuti training basic 1 dari Kang Dedi, itu pasti akan diajarkan tentang manajemen data kontak ya. Jadi database pribadi ini coba diolah dulu ya. Misalnya ada yang punya, tanyakan kepada diri kita masing-masing ya. Database kita berapa? Kalau saya ini sudah masuk di angka 4.000 ya. Database kontak saya. Coba Bapak Ibu olah ya database kontaknya dan lakukan pengelompokan ya. Nah, nanti kita bisa promosi, Bapak Ibu bisa promosi ke data kontak pribadinya. Ya. Nah, ini
kita hanya pengenalan tentang database pribadi. Nah, yang berikutnya yang mau saya bahas ini adalah database di internet, ya, database di internet. Nah, kalau database di internet ini, ya, Bapak Ibu bisa mencarinya, ya, bisa mencarinya. Contoh, salah satu teknik, ya, saya untuk mencari database nomor kontak di internet itu adalah dengan, saya akan kasih contoh sebentar. Mencari database nomor kontak di internet ini adalah salah satu teknik dasar untuk kirim pesan, ya. Jadi nanti kita mendapatkan nomor kontak banyak itu gimana sih caranya gitu, ya. Nah, yang pertama itu adalah yang harus Bapak Ibu tetapkan dulu itu adalah keperluannya apa, ya. Jadi kita bicara itu adalah need. Jadi kita butuh data kontak itu kurang besar, saya pikir. Saya besarin dulu. Nah, kita mencari data kontak itu adalah kepentingannya untuk apa? Kalau kita bicara properti, berarti di sini kita mencari target market yang butuhnya adalah properti syariah, ya. Jadi kalau properti syariah itu biasanya langsung bersinggungan dengan namanya anti riba, ya. Ini salah satu teknik dalam mencari database kontak di internet, ya. Yang kedua adalah kita mau nyarinya di mana? Ya, kalau saya biasanya nyarinya yang di .com aja. Karena kalau yang di .com itu lebih banyak. Nah, .com itu apa? Itu adalah sebuah website. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari di Facebook, ya berarti di Facebook, ya, .facebook, atau yang di net. Jadi website juga ada yang net juga kan, .net, apalagi gitu. Nah, kalau saya senangnya itu nyarinya adalah di .com, ya. Jadi saya nyari di internetnya di mana? Di .com. Nah, nanti formatnya itu adalah site.2.com, ya. Terus ketik link group. Jadi kalau link group itu kan pasti ada ciri khasnya tuh, ya kan? Ada khasnya itu adalah https, ya, /2/ sebentar. Nah, di sini ada chat apa namanya? Sebentar. Nah, ini chat.whatsapp.com, ya. Terus nanti kita tulis adalah need-nya kita, kebutuhan kita anti riba, ya. Jadi cara mencari database kontak di data kontak WhatsApp di internet itu salah satunya kesukaan saya itu seperti ini. Site.2.com https, ya, chatwhatsapp.com anti riba. Kenapa kita harus mencantumkan link group, ya? Jadi link ini adalah link group yang kita cari. Jadi kita mencari database itu adalah di data group yang ada di internet, ya. Kemarin saya nyoba dengan seperti ini, anti riba, saya bisa mendapatkan 100 WA group, ya, yang isinya rata-rata itu 100 orang. Ini adalah database cold market kita, ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sebuah
setting pencarian ya dengan kebutuhan apa, bisa anti riba, online atau bisnis online atau syariah atau apapun ya. Nah, saya sarankan untuk properti yang ini dulu ya, karena yang ini nih banyak banget ya. Bapak Ibu bisa nanti variasi ya, dipraktekkan di rumah. Yang penting contohnya adalah seperti itu. Nanti tinggal masuk di Google Chrome, langsung ketik ini ya. Bisa dicatat dulu Bapak Ibu ya, site.2.com. Baik, saya coba praktekkan ya. Ini kita copy. Nah, ini kita copy. Nah, nanti masuk di saya harus contohkan dulu. Saya contohkan dulu ya. Saya contohkan untuk mencari database kontak. Kelihatan ya teman-teman ya. Kita tadi sudah copy ya. Nah ini site.2. Ini materi ini ada di grup Telegram ya teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa cek apa yang saya sampaikan materi hari ini itu ada di grup semua. Jadi site.2.com https chat WhatsApp anti riba. Nah ini kita klik aja. Ini nanti akan mencari link grup WhatsApp ya yang mengenai anti riba. Nah, ini. Jadi di halaman awal ya, di halaman awal itu sudah ada 50 link grup. Ya. Nah, ini banyak sekali nih. Ya. Ini udah keluar chat WhatsApp-nya, udah ada 50 link grup ya. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini yang saya sebut sebagai harta karun ya. Teman-teman bisa lihat harta karun cold market kita ini luar biasa. Ya, dari WhatsApp link saja ini luar biasa. Grup WhatsApp yang bisa kita olah ya, Ya, jadi sudah paham ya penggunaan tentang pencarian WhatsApp group ya di internet. Jadi nanti bisa modifikasi ya, mau yang .com, mau yang .net, mau yang Facebook ya, ataupun .blogspot.com juga bisa ya. Jadi website ini atau online ini itu banyak sekali website yang bisa kita pakai untuk pencarian database cold market di grup WhatsApp di internet ya. Ya, ini gampang sekali sebenarnya. Materinya ada di grup Telegram ya, WhatsApp Marketing to You ya. WhatsApp Marketing to You. Oke. Nanti kalau ada yang belum paham silahkan di ruang diskusi ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan. Baik, untuk database kontak WhatsApp di internet ya, materinya seperti itu ya. Insya Allah teman-teman bisa memahami lebih detail ya setelah baca berulang-ulang di grup Telegram yang sudah saya share ke teman-teman semuanya. Baik, materi berikutnya itu adalah bukan WhatsApp paneling ya. Kirim pesan ala
PLC. Ya, jadi kirim pesan ala PLC ini nanti kita akan membaginya menjadi dua, persiapan dan kita memulainya. Baik, kita masuk di persiapan dulu ya. Persiapan. Teman-teman bisa mulai catat ya, kalau ada yang belum paham. Jadi nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya 1 jam lah, insya Allah cukup ya. Nanti kalau nggak cukup, nanti kita ketemu di hari Sabtu dan kita bisa adakan private. Jadi setelah pertemuan hari ini, saya akan membuat kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, dan 3 sampai 10 kelompok. Ya, jadi satu kelompoknya itu nanti isinya 10. Persiapan yang pertama, ya, persiapan yang pertama itu adalah siapkan data kontak dari grup WA yang sudah kita searching ya. Berarti kita searching data WA group. Terlalu besar, mohon maaf. Ya, jadi persiapan pertama itu adalah searching data WA group seperti tadi ya, site.2.com ya, chat https://2chat.whatsapp.com. Terus need-nya kita apa? Jadi kita mau mengumpulkan data WA group apa gitu ya. Misalnya properti syariah, bisnis online atau apapun. Jadi kita akan membuat sebuah target market dari pencarian. Ya. Pencariannya itu berarti di mana? Di cold market. Ya. Pencariannya berarti kan di cold market. Nah, dari cold market kita jadikan apa? Warm market. Nah, karena apa? Nanti dengan teknik kirim massal ini, kirim pesan massal ini, kita akan mendapatkan warm market kita. Nah, karena apa? Kita sudah melakukan promosi dan pasti ada interaksi. Ya. Setelah ada interaksi, barulah kita akan mendapatkan warm market kita. Baik. Yang kedua, kita manage ya. Jadi grup WA-nya kita manage dulu ya. Manage grup WA. Artinya gini, manage grup WA itu teman-teman harus masuk di grup WA. Ya. Jadi maksud saya manage itu adalah kita jangan hit and run. Ya. Jadi bahasanya jangan manage deh. Bahasanya yang lebih tepat itu adalah optimasi. Optimasi grup WA yang sudah kita dapatkan. Ya. Optimasi yang pertama itu teman-teman harus masuk grup WA. Masuk di grup. Jadi masuk di grupnya, kasih salam. Nah, itu adalah sebuah kesan pertama. Ya, jadi jangan sampai mereka akan menganggap kita itu adalah spammer. Ya, karena memang kita melakukan sebuah spam, tapi kita lebih smooth, lebih halus, ya. Kita masuk di dalam itu, artinya kita ada itikat baik untuk berkenalan dan diketahui oleh mereka. Ya, masuk di grup WA. Jadi masuk di grupnya. Jadi setelah masuk, kirim salam dulu, ya. Kirim salam, jangan promosi. Ya, jadi kalau kita ada di grup orang lain, ya jangan langsung promosi, kenalan dulu. Makanya selalu kita ajarkan kepada teman-teman, salam kenal, tambahkan dengan akun Facebook kita. Ya, biasanya kan kalau akun Facebook itu kan bisa dilihat orang ini benar apa enggaknya itu dari usia dan kontennya. Kan gitu ya. Jadi supaya trust mereka kepada kita itu lebih tinggi, kesan pertama kita juga lebih bagus,
perkenalan kita, lampirkan akun sosmed kita. Mau Facebook boleh, mau Instagram juga boleh. Ya. Jadi masuk di grup itu sebagai membuat kesan pertama. Ya, kesan pertama. Jadi jangan langsung ini ya, apa namanya? Promosi ya. Nah, optimasi grup WA itu yang kedua, ya, masuk di grup terus kita perkenalan. Yang ketiga itu adalah scraping. Nah, nanti saya jelaskan tentang namanya scraping. Scraping nomor kontak WhatsApp. Saya singkat aja WA ya. Nomor kontak WA member di grup. Ya, jadi misalnya di dalam grup itu ada 250, kita bisa langsung scraping. Scraping itu artinya mendapatkan nomor kontaknya tanpa kita harus menulis satu persatu. Nah, keren kan? Jadi nanti saya kasih tahu scrapingnya gimana itu, supaya kita bisa mendapatkan nomor kontaknya itu secara massal. Kalau di grup Telegram yang sudah saya buat di WhatsApp Marketing to You, scrapingnya itu ada yang manual, ada yang pakai tool ya. Dua-duanya saya kasih. Manual tetap kita akan mendapatkan secara massal cepat, ya. Tapi kita harus olah dulu di Excel, kita harus olah dulu di Notepad ya. Nah, kalau untuk yang pakai tool nanti kita pakai WeGrab, itu scrapingnya itu cepat dan langsung kita punya database-nya ya. Jadi scraping itu ada dua ya, bisa secara manual maupun secara tool ya scrapingnya. Nah, setelah scraping, optimasi yang berikutnya itu Bapak Ibu tetap stay di grup. Ya, stay di grup sampai kita membuat promosi. Nah, kenapa? Kenapa kita harus stay di grup? Jadi kadang-kadang ada orang yang nanya, Bapak dapat nomor kontak kita di mana gitu kan? Ya kita jawab aja, kita satu grup Pak, kita satu grup Bu gitu. Itu akan membuat orang tidak menganggap kita spam. Ya. Tapi pada saat promosi tetap ya, promosi itu ada tahapannya. Ada soft selling ya, ada yang soft selling atau yang hard selling ya. Nah, untuk yang pertama itu pakai yang covert selling. Ya, covert selling. Covert selling itu artinya sangat-sangat halus sekali. Jadi nanti coba teman-teman cari tahu apa itu covert selling, soft selling ataupun hard selling. Saya biasanya pakai covert selling. Covert selling itu ya kita jualan tapi tidak seperti jualan itu maksudnya. Contoh, ya pada saat promosi yang pertama, ya Bapak Ibu bisa membuat sebuah prolog ya. Assalamualaikum, salam kenal, saya Robit Silmi dari properti syariah, agent properti syariah, gitu, ya kan? Dan perkenalan, saya tinggal di Bogor, ya kan? Alhamdulillah, senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak atau Ibu, ya, si Fulan, gitu, segala macam. Nah, untuk perkenalan kita, izinkan saya memberikan e-book atau buku tentang anti riba. Nah, nanti kita akan kasih teknik tentang membuat sebuah lead ya. Leadnya dengan e-book itu tadi. Sehingga apa? Kesan pertama itu akan lebih senang. Mereka akan mendapatkan, "Weh, ini orang baru tapi sudah ngasih," gitu kan. Nah, ini salah satu teknik membuat kesan pertama Anda itu lebih mengena buat mereka. Jadi jangan sampai buru-buru kita langsung promosi ya. Jadi kemarin kita dikasih materi oleh owner dari Pesona Salagede, luar biasa. Beliau jualannya soal terus. Teknik yang beliau pakai itu adalah
kita promosinya jangan kasih yang banyak-banyak dulu gitu. Kita kasih yang kecil-kecil aja gitu kan. Contoh gitu kan, kita kasih pemahaman tentang anti riba, kita pemahaman tentang riba itu sendiri. Itu ada e-booknya gitu. Nah ini nanti kita bisa kasih teknik tentang leads untuk mendapatkan e-booknya. Ya itu cara untuk kita membuat promosi ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan kedua dan ketiga. Nah ini dua hal yang harus Bapak Ibu pahami ya tentang persiapan ya, persiapan. Nah, yang berikutnya setelah dua hal ini sudah siap, kita bisa memulai kirim pesan. Saya ganti dulu judulnya, kirim pesan. Ya, memulai kirim pesan massal. Ya. Persiapan yang pertama untuk kirim pesan massal, yang pertama adalah laptop atau komputer. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau untuk memulai kita mau kirim massal, untuk saat ini saya masih melihat lebih prefernya itu di laptop atau di komputer, karena untuk tool blasting ya, tool blasting lewat Android ini masih dianggap sebagai spammer. Jadi sangat riskan sekali nomor kita itu akan di-banned gitu. Nah, saya melihat sebuah aplikasi yang di laptop ini ternyata sangat smooth sekali dan sangat personalized. Jadi pada saat kita membuat sebuah kirim massal ini, kita bisa menyebutkan nama mereka. Jadi saya mengirim kemarin itu 2.500 ya. 2.500 itu saya bisa sebutkan nama masing-masing loh. Ya, ini makanya saya sangat menyarankan untuk saat ini kita pakai laptop atau komputer ya. Jadi kalau teman-teman ada yang belum punya laptop, bisa ke warnet ya, bisa ke warnet. Ya paling sewa 2 jam, 3 jam, ya kalau kita anggap warnet itu sebagai kantor nggak ada masalah ya. Sewa aja 4 jam gitu. Jadi kita kerja di warnet itu 4 jam setiap hari, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa promosi setiap hari 1.000 kontak. Coba bayangkan, dengan kita mendapatkan data WA Group 50, kira-kira kalau untuk kirim pesan 1.000, saya pikir setiap hari worth it. Masih bisa ya, masih bisa. Jadi saya sangat menyarankan sekali untuk saat ini tetap pakai laptop atau komputer ya, teman-teman semua ya. Terus install wegrab.com di Chrome. Nah, jadi langkah yang kedua itu adalah install wegrab.com ya. Itu nanti installnya di Chrome extension ya. Jadi kalau sudah aplikasinya berafiliasi dengan Chrome, pengalaman kita itu sangat aman ya. Artinya tidak dianggap spam. Ya, jadi kalau sudah bekerjasama dengan Chrome, banyak sekali aplikasi-aplikasi itu aman. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa menginstal wegrab.com di Chrome ya. Nah, nanti untuk tutorial wegrab.com instalasinya, masuk aja di wegrab.com-nya. Jadi wegrab.com, klik aja wegrab.com, nanti akan muncul cara instalasinya. Nah, nanti teman-teman ikutin aja. Ya.
Terus setelah install, nah, WeGrab gratis ya, WeGrab gratis. Saya pakai sampai sekarang masih gratis. Nah, jadi ada yang nanya nih, WeGrab gratis nggak? Gratis, Pak. Jadi saya tidak mempromosikan WeGrab-nya ya, cuma saya memanfaatkan gratisnya, gratis. Jadi saya pakai gratis itu setiap hari saya bisa kirim 2.500, ya, 2.500. Tapi kelemahan gratis itu kita cuma diberikan listnya itu 10 gitu, 10 list kontak. Nanti saya akan contohkan apa itu list kontaknya segala macam ya. Jadi untuk pengenalan pertama itu kita akan perlihatkan. Jadi kelemahan gratis itu pasti ada, tetap ada. Kalau berbayar pasti lebih bagus gitu. Tapi bagi teman-teman yang belum closing, ya saya sarankan pakai gratis saja nggak apa-apa. Karena saya sendiri masih gratis kok. Karena saya pengen teman-teman juga mengikuti apa yang saya lakukan. Kalau kita masih bisa gratis ya kenapa tidak gitu. Nah, setelah install nanti teman-teman siapkan WA group ya, itu 100 ya. Jadi pada saat tahap persiapan tadi ya, di langkah yang tadi persiapan itu WA group yang teman-teman dapatkan di internet itu targetnya adalah 100 ya. Jadi persiapkan 100 grup WA. Jadi 100 grup WA ini Bapak Ibu masuk ya. Kenapa 100? Orang saya aja 250. Ya, mungkin sekarang sudah nyampe 500 grup WA saya. Ya. Jadi kalau kita dimasukkan ke grup WA itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa buat saya. Karena apa? Ya itu adalah database kontak saya gitu. Ya, kita bisa jual apapun di situ kan. Nah, ini persiapkannya adalah 100 grup WA. Nah, nanti berikutnya untuk memulai kirim pesan ya, itu kita persiapkan 10 list. Ya, 10 list ini dapatnya dari mana? Dari scraping. Scraping WA group ya, scraping WA group. Satu listnya itu isinya 1000 kontak WhatsApp. Jadi setiap list nanti ya, teman-teman memasukkan 1000 kontak. Nah, kalau 10 list berarti berapa? 10.000 kontak. Paham ya arah saya ya? Kenapa harus 10 list? Kenapa harus 1000 list? 1000 kontak satu listnya. Jadi nanti kita punya 10.000 kontak WhatsApp yang bisa kita promosikan. Ya. Jadi nanti kita bisa bikin jadwal 1 hari 1 list. Jadi kalau jadwal 1 hari 1 list, berarti kita bisa bekerja 10 hari. Ya, 10 hari. Ya, saya pikir 10 hari kita bisa promosi di awal, ya kan? 10.000 kontak. Nanti di hari ke-11 bagaimana? Nah, kita promosi yang bukan yang cover selling tadi. Jadi promosi yang pertama itu adalah cover selling, perkenalan dulu. Jadi 10 hari pertama itu lalu Bapak Ibu promosi perkenalan kepada 10.000 kontak. Nah, nanti hari ke-11 sampai hari ke-20 apa? Promosi. Promosi project yang menjadi andalan Bapak Ibu semuanya. Misalnya ada yang promosi Telaga Jambu 2, ada yang mau promosi fokusnya di CRR, ada yang mau promosi di PSG, ya kan? Ada yang mau promosi di apa? Ya, jadi promosinya itu soft selling, hard sellingnya itu di hari ke-11. Dan nanti dibikin jadwal juga 1 hari 1 list.
ya. Ini untuk tahap awal ya, 1 hari 1 list dulu, 1 hari 1 list dulu, 1 hari 1 list dulu. Karena untuk durasi 1000 kontak itu spare waktu pengiriman itu adalah 3 detik ya. Jadi kalau 3 detik kali 1000 berarti ada jeda waktu itu 3000 detik. Jadi kalau 3000 detik itu berapa jam juga? Ya, jadi kalau 1 menitnya kan 60 detik ya. Berarti kalau 1 jamnya berapa? 360 detik. Benar nggak? 60 menit, 60 menit kali 60, 3600. Ya sekitar 1 jaman. Ya, 1 jaman. 1000 kontak itu sekitar 1 jaman. Jadi tahap persiapan sampai tahap untuk pengiriman kira-kira kita butuh waktu sekitar 4 jam. Ya, 4 jam. Jadi kalau sudah punya 10 list nanti, kita enak. Hari kedua, ketiga, keempat, kita tinggal kirim aja. Ya, baik, materinya sudah selesai. Saya contohkan ya. Saya contohkan tentang apa itu list. Nah, terus nanti bagaimana cara kirimnya. Baik teman-teman, jadi di laptop saya ya nanti teman-teman bisa lihat itu di ujung paling kanan ya, di ujung paling kanan itu ada WeGrab yang sudah saya instalasi. Jadi nanti instalasi WeGrab itu masuknya di Chrome extension ya, di Chrome extension. Nah, nanti di pojok sebelah kanan itu ada logo WeGrab-nya. Ya, ada logo WeGrab-nya. Nah, nanti di pertemuan kedua kita akan mulai praktek. Saya akan contohkan dari awal ya, instalasi WeGrab, bikin list, ya kan, dan nanti kita mulai campaign-nya atau mulai promosinya gitu. Materinya molor setengah jam ya. Insya Allah nggak apa-apa. Oh ya, untuk tadi ada pertanyaan pakai 2 nomor ya. Ya. Jadi di awal sudah saya sarankan dalam satu HP itu bisa install 2 WhatsApp ya. WhatsApp yang reguler sama WhatsApp bisnis ya. WhatsApp reguler itu mungkin Bapak Ibu pakai nomor yang lama, nanti WhatsApp bisnisnya pakai nomor bisnis ya. Nah, pada saat penggunaan WeGrab ini, ya, pada saat penggunaan WeGrab ini, nomor HP-nya itu tidak boleh baru, ya, tidak boleh baru, harus pakai nomor HP yang lama. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau promosi pakai nomor HP baru, nanti kita bikin grup, ya, kita bikin grup untuk saling chatting ya. Jadi biar nanti nomor WhatsApp Bapak Ibu sudah dikenali oleh WhatsApp itu sendiri ya, atau nanti ada program di WeGrab ya, di WeGrab juga ada programnya untuk memperkenalkan nomor WhatsApp kita ya supaya tidak di-banned. Saya pakai untuk kirim masal ini pakai nomor favorit saya, pakai nomor simpati saya ya. Jadi pakai nomor simpati saya yang belakangnya itu 33313. Alhamdulillah tidak di-banned ya. Ya, jangan sampai di-banned lah. Jangan sampai di-banned. Baik, teman-teman.
Ini saya kelihatan nggak ya? Screen saya kelihatan nggak ya? Screen-nya kabur ya. Sebentar, sebentar. Bentar, berarti saya harus pakai ini PowerPoint-nya aja nih. Nah, baik, ini saya contohkan yang paling sederhana dulu ya, untuk pengenalan di awal. Jadi nanti biar teman-teman nggak kaget pada saat hari Sabtu nanti kita sudah mulai praktek. Nah, kelihatan ya? Oke, saya zoom. Ya, udah kelihatan ya? Ini adalah instalasi WeGrab di laptop saya, ya, instalasi WeGrab di laptop saya. Nah, nanti teman-teman bisa membuat sebuah campaign, ya. Campaign itu kan berarti promosi ya, promosi. Nah, ini saya sudah beberapa campaign yang sudah saya buat untuk uji coba saya, ya, untuk tes saya. Alhamdulillah semuanya berhasil, ya. Bahkan di situ ada yang sampai topnya itu 2.699, ya. Itu saya promosi massal, satu klik itu saya 2.699, ya. Nah, ini nanti ini adalah dasar dari WeGrab. Jadi pada saat instalasi nanti itu akan terpasang di mana? Akan terpasang di Chrome kita. Makanya disebut sebagai Chrome extension, ya, Chrome extension. Nah, mungkin itu materi untuk hari ini ya. 30 menit ke depan sampai jam 12 ya, sampai zuhur nanti. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya ya. Dari saya materinya cukup sekian. Nanti kita akan lanjut di hari Sabtu dan hari Minggu. Waktu dan tempat untuk teman-teman bertanya saya persilahkan. Mikrofonnya sudah bisa dibuka ya, teman-teman ya. Ya, dari Bu Mariati ada pertanyaan. Aplikasinya harus on terus ya? Ya, memang harus internet, Bu. Jadi online. Jadi aplikasinya harus online terus ya, benar. Ada yang bertanya 100 grup lelet nggak Pak? Saya 500 grup aman, nggak lelet. Nanti kalau lelet ini aja hapus chatnya ya. Nah, nanti kalau sudah mulai promosi 100 grup itu bisa kita delete. Tapi yang penting kan datanya udah kita save. Nomornya bisa baru, bisa yang lama. Kalau yang baru itu harus diaktifasi dulu ya. Nanti ada program atap ya. Di WeGrab itu ada program atap ya supaya bisa dikenal nomor WA kita.
PDF-nya sudah saya save, nanti juga ada videonya ya. Baik, mikrofonnya silakan dibuka ya teman-teman ya, kita diskusi. Bu Pratiwi, monggo kalau mau speak. Biar saya ada temennya, nggak ngomong sendiri. Ayo, siapa yang mau bertanya? Suaranya ada nggak nih? Halo Bu Pratiwi, suaranya belum ada nih. Pak Ridwan, suaranya belum ada. Bentar ya. Bentar ya. Saya live dulu. Sebentar, nanti saya masuk lagi. Halo? Ya, Bu Pratiwi suaranya udah keluar, siap. Ya, tadi pertanyaannya udah dijawab, Pak. Saya tuh mau tanya tentang yang grup di WhatsApp itu. Ya. Dan kadang-kadang kita kalau kebanyakan itu suka sering lelet. Lelet ya. Bahasa udah Bapak jawab. Siap Bu Pratiwi. Ini dihapus ya, Pak ya? Ya, nanti kalau kita sudah mulai promosi dihapus saja. Tapi saya harap jangan live dari grup dulu gitu. Jangan sampai kita selesai promosinya. Jadi kalau kita sudah selesai promosi baru kita live. Ya, saya harap nanti jangan langsung live dari grup ya Bu ya. Ya. Makanya nanti kita install WA reguler dan WA bisnis. Ya, Ibu sudah punya WA reguler dan bisnis kan? Halo? Ya, Bu Tiwi. Sudah punya WA bisnis nggak? Ya, untuk bisnis ini WA bisnis belum gabung. Udah pernah sih install, cuman dia minta apa sih kayak apa ya, proses apa gitu. Terus takut aja nanti bakalan keblokir apa. Oh enggak. Enggak. Enggak keblokir. Itu reguler. Itu kan resmi Bu. Kalau WA bisnis resmi. WA bisnis resmi. Oh, jadi nggak ada masalah ya Pak ya? Enggak ada masalah. Siap. Baik teman-teman, ini Kang Dedi sudah join ini. Halo, ya Bu? Ya Bu Tiwi. Teman itu ini dia daftar Nomor apa Bu? itu maksudnya ya, kalau kata teman saya anak bisnis atau datanya kita hapus gitu kata dia. Oh enggak. Itu kenapa ya Pak ya? Salah install kali Bu. salah prosesnya ya Pak ya? Iya salah install. Nanti saya kasih cara. Iya, nanti saya kasih cara install WA bisnis ya Bu ya. Oh iya Pak. Iya, nanti untuk. Saya takut mau install WA bisnis ini, takut kayak kejadian saya itu. Enggak. Nanti materi WhatsApp itu saya kasih di grup Telegram semua ya. Nanti untuk diskusinya di WA grup. Halo, Kang Dedi. Ya. Woi, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini ya, udah selesai meetingnya. Rame ya? Rame, alhamdulillah. Itu yang tadi, siapa tadi yang ngomong soal download WA bisnis? Bu Tiwi. Ya. Buat teman-teman yang punya WA biasa,
lalu mau download WA bisnis, perlu diketahui ya, ketika mau download WA bisnis pakai nomor yang sama dengan WA biasa, maka semua histori yang WA biasanya hilang. Jadi saran saya kalau mau download WA bisnis pakai nomor baru supaya chat historinya nggak hilang. Tapi kalau mau tetap pakai nomor WA yang lama, silakan. Cuma itu semua chat history WA lama akan hilang ketika nanti dia berubah jadi dari WA biasa ke WA bisnis. Siapa Bu Tiwi? Bu Tiwi. Siap. Bu Tiwi dari Lampung loh, Kang. Masa jauh ya. Jauh. Ridwan, gimana kabarnya nih Bang Ridwan? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak, kan? Makin ganteng aja Bang. Makasih. Makasih, Pak. Ya, Ada yang mau ditanyakan nggak itu sama Bang Robi? Kemarin saya udah coba ya mengenai krem ini. Nah, krem ini luar biasa. Cuma memang ada apa perlu diperhatikan teman yang nomornya baru. Memang nggak bisa langsung responnya ya. Tapi kalau WA yang lama nggak perlu khawatir karena tidak akan terblokir kalau yang WA lama. Tapi kalau untuk WA baru itu kalau kelas banyak masuk ke detect kita nyepam. Nah, pasti langsung diblokir. Terus sudah punya 2 nomor, saya pakai seperti itu, langsung ke blokir. nah, sehingga kesan pertama itu akan lebih senang. Gitu kan. Bang Robi sudah sampai mana ini? Materinya sudah selesai, Kang Deddy. Udah. Ya, cuma nanti materinya kita bagi 3 nih. Hari ini materi warming up dulu, pengenalan, ya. Nanti hari Sabtu dan Minggu kita mulai praktek, Kang. Untuk prakteknya Sabtu itu ya? Ya, hari Sabtu dan Minggu nanti kita bikin waktunya yang menurut teman-teman bisa lebih banyak kehadirannya gitu. Mau pagi, sore, atau malam nggak apa-apa gitu kan. Yang penting materi 3 hari ini kita bisa selesaikan. Nah, nanti dilanjut dengan private, Kang Deddy. Jadi ini kan ada 100 orang. Nah, nanti dari 100 orang ini kita bikin 10 kelompok, Kang. Jadi nanti saya akan bikin private satu kelompok isinya 10 orang. Jadi kita berharap masing-masing bisa langsung praktek. Gitu. Yang jelas yang sudah saya rasakan efektif banget ya. Jadi 1000 nomor cuma sekali tekan dia udah jalan sendiri. Kalau dihitung kemarin saya hitung kurang lebih 1 jam. Jadi 1 jam itu Wigrab dia ngeblas sendiri. Jadi kita bisa kerjakan yang lain.
Coba kalau kita 14 dengan sendiri ya, waduh, 1000 nomor bisa pegel tuh jempol, bisa mekar semua itu jempol. Nah ini cukup sekali klik, dia jalan sendiri sudah. Jadi kita bisa kerjakan lain. Nah, ini keren banget, aplikasi ini sebenarnya keren banget. Tinggal nanti bagaimana setelah teman-teman sudah bisa mengaplikasikan plan ini, ya, nanti kan bagaimana nanti untuk follow up-nya, karena tanpa follow up ya nanti tidak bagus, kayak makan sayur tanpa garam hambar. Betul. Nanti ada kelas follow up kan Kang yang antum buat? Ya, insya Allah ada nanti kita buat. Tadi Ani sudah promosi nanti untuk kelas follow up sama Kang Dedi. Karena kalau Kang Dedi kan tukang gorok. Ya. Nanti juga kita nanti saya bikin lagi kelas basic 2-nya ya. Market sudah ada di basic 1. Ya. Ini saya teman-teman nih ada yang baru masuk kelas SD langsung dapat pelajaran kelas SD ini. Dan pelajaran kelas 1 kelas 2 nya belum dapat. Nanti khawatir bingung. Feeling saya sih masih ada beberapa teman-teman yang masih bingung. Iya. Iya, makanya nanti klasifikasinya kalau sudah paham tentang cold market, warm market, sama hot market, itu baru masuk ke basic 2 gitu. Artinya kan teknik follow up. Jadi kalau database pribadi aja sama database kontak WhatsApp aja belum paham kan nanti bingung gitu. Bang Ridwan posisi di mana nih Bang Ridwan? Tangerang. Kita. Ya. Ayo tuh dibikin kopdar Tangerang. Ya. Antum ketuanya ya. Papan apa di mana kan? Ya. Oke, siang ini saya eksekusi ya. Saya bikin kopdar Tangerang ya. Antum ketuanya ya. Waduh. Jualannya, Tangerang di mananya? Hah? Ya, presiden aja nih. Sip. Teman-teman yang butuh urus surat-surat nih bisa sama Bang Ridwan ini. Sekalian saya promosin ya. Dapat berapa persen lumayan. Oke, kembali ke Bang Robin. Silakan Bang Robin. Baik, Kang Dedi, terima kasih. Buat teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak nih? Apa udah paham semua nih? Tanya Bang. Siap. Mangga. Untuk WeGrab ini bisa untuk kirim gambar juga atau tidak? Untuk WeGrab masih belum bisa, Pak. Oh, masih belum bisa ya? Iya, masih belum bisa. Nanti kita antisipasinya itu dengan membuat blog, Pak. Atau landing page atau yang lainnya gitu. Jadi memang diarahkan ke landing page kita ya. Siap, Pak. Siap. Terus yang kedua, waktu yang optimal lakukan ini ada nggak jamnya? Dan maksudnya kan bagian dari kita juga masih punya pekerjaan utama, ini menjadi kendala sampingan gitu lah. Dalam arti kadang belum bisa meninggalkan pekerjaan yang lama. Betul. Iya Pak. Tetap Pak, pekerjaan utamanya jangan ditinggalin Pak. Nanti kita ambil waktunya itu, contoh misalnya habis subuh gitu kan. Yang paling penting malamnya sudah disiapin Pak. Malamnya sudah disiapin. Nanti habis sholat subuh, ya, habis sholat subuh, Bapak bisa langsung menjalankan WeGrab-nya Pak. Sampai nanti Bapak bisa melakukan aktivitas persiapan bekerjanya. Itu kalau kita 1000 memang hitungannya itu kurang lebih sekitar 1 jaman ya. Ya insya Allah cukup lah. Kenapa kita ambil pagi? Karena biasanya kalau ambil pagi ini pada saat kita ngeblas audiens kita itu kan masih fresh Pak. Kita kan juga masih fresh. Jadi nanti insya Allah tidak akan mengganggu yang lain-lainnya. Kalau malam itu kan biasanya orang kalau capek ya kan segala macam, terus ada hal-hal baru yang mungkin mengusik mereka ya pasti akan membuat emosi. Jadi saran saya pagi Pak. Jadi satu hari satu list 1000 kontak itu setiap pagi Pak. Sebelum kita berangkat kerja.
Gitu Pak, mungkin saran dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Pak siapa ini? Mohon maaf. Saya Bambang. Pak Bambang. Iya. Iya, mukanya belum kelihatan Pak. Oh, Baik Pak Bambang, Masya Allah. oke, terima kasih. Salam kenal Pak Bambang. Pak Bambang di mana nih Pak Bambang? Saya sementara di Bogor, tapi saya sebenarnya kerjanya di Lombok. Jadi ini masih cuti beberapa hari di sini. Tapi saya udah ngikutin grup ini udah agak lama sih. Sekarang ada di Lombok. Sekarang masih di Bogor, nanti ke Lombok lagi Senin depan saya harus ke sana lagi. Bogornya di mana Pak Bambang? Di Tanah Baru, Pak. Dekat sama Kang Dedi atau? Dekat saya tuh Pak. Di mana kan ini ya? Saya di Taman Sari Persada Pak. Taman Sari Persada. Kalau saya di Tasmania. Tasmania. Jadi di mana ya? Di belakang Jalan Pandu itu, Pak. Jalan Pandu Raya ya Pak ya? Masuk ke dalam Jalan Kanaan mau ke arah Asogiri itu nanti ada perumahan. Siap. Saya sering Pak ke Asogiri Pak. Oh, Saya saya sering ke Saung Dolken. Agak jauhan dikit. oh. Lewatnya Asogiri. Siap Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang Terima pertanyaannya. kasih. Monggo nanti dipraktekkan ya Pak ya. Insya Allah, Pak. Siap. Baik yang lainnya. Pak Edi, Pak Yusuf, Pak Ahmad. Iya Kang, Pak Ferdiansah. Berdasarkan yang kemarin udah saya coba, sebenarnya Grab ini bisa disamping kok. Jadi kita kalau list data kontak sudah kita buat malamnya, terus iklannya juga sudah kita siapkan malamnya. Pas kita kerja di kantor, itu tinggal kita klik, dia berjalan, kita tinggal kerjakan yang lain aja. Sebenarnya enak di Grab ini. Nah nanti tentang kolamnya sudah diberitahu Bang. Sudah Kang. Minta Kang Dedi dipertajam lagi Kang kolamnya Kang. Jadi nanti gini, jadi nanti kita akan follow up mereka satu persatu, ya. Nanti ada iklan. Ya, nanti di apa nanti di copywritingnya, ya itu nanti kita sisipin. Karena nanti kata Bapak tadi ada pot market ya. Pertama saran saya kita 16 pertama tuh jangan langsung jualan karena orang prinsipnya tidak mau dijualin. Pada prinsipnya orang tuh kalau ketemu sales tinggi. Pada prinsipnya orang ketemu sales tuh langsung kabur. Jadi pertama itu tidak menjual. Kalau saran saya yang sudah saya lakukan pertama tidak menjual, tapi bisa menggunakan materi riba atau materi apa, tapi tidak menjual. Nah, nanti keesokannya, kedua harinya, lusanya, silakan teman-teman mulai ngeblas untuk operating yang isinya menjual. Nah, namun yang sudah saya lakukan, selain di dalamnya ada nanti tadi seperti kata Bang Robi, ada link webnya. Nah, itu kita sertakan link group. Jadi nanti kita bikin kolom lagi kolom campur. Nah, ini nanti yang kita follow up. Jadi bukan nanti 1000 orang kita 12, setengahnya kita follow up, enggak. Kita hanya follow up mereka yang masuk ke kolam kita aja. Nah, kalau yang masuk kolamnya nggak ada, berarti ada masalah dengan copyright. Tapi kalau yang masuk kolam yang banyak, nah sudah mulai kita fokus untuk hanya kolam yang nanti masuk ke kolam itu. Logikanya sih, kalau 16.500 nomor, harusnya sih kalau masuk ke kolam itu minimal 50 orang itu sudah masuk akal. Seharusnya. Tapi kalau yang masuk ke kolam yang kita buat nanti hanya 10-20, berarti ada masalah dengan copywriting yang kurang bagus, kurang itu Bang Robi. Jadi siap.
komponen yang kita buat ya akan masuk ke kolam yang kita buat kembali ke dulu yang kita buat. Baik, siapkan.